Halo Bapak, perkenalkan saya Jennifer Chow dengan NIM 2902632675. Di video kali ini, saya bakal menjelaskan sebuah program yang terdiri dari 3 tugas Python sederhana yang menggunakan logika if-else. Program ini terdiri dari menentukan kategori nilai, mengecek tahun kabisat, dan menentukan apakah sebuah angka itu positif, negatif, atau nol. Langsung aja kita mulai dari yang program pertama. Oke, di sini saya mulai dari 2 baris kode ini. Di baris pertama cuma buat nampilin teks judul biar rapi di layar. Baris kedua ini yang penting, input. Input digunakan untuk meminta pengguna memasuki nilai. Dan karena input itu bentuknya teks, maka saya tambahin int biar berubah menjadi angka bulat. Sekarang kita masuk ke logikanya. Nah, logikanya itu berjalan dari atas ke bawah. Python bakal cek satu persatu kondisinya. Kalau nilainya itu di antara 90 sampai 100, maka mereka akan print kategori A, sangat baik. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, dia akan turun ke bawah. Jadi, misalnya dia nilainya itu di antara 80 hingga 89, maka mereka akan print kategori B, baik. Begitu juga seterusnya sampai ke nilai E. Kalau semua kondisi itu tidak terpenuhi, baru Python masuk ke bagian else dan bakal nampilin nilai tidak valid. Jadi urutan pengecekan ini sangat penting karena Python itu akan berhenti di kondisi pertama yang benar. Coba saya run ya. Tut, tut, tut. Oke udah. Nih, masukkan nilai akhir. Saya coba ambil nilai 92. Kita enter. Tuh. Dia langsung ngeprint kan kategori A sangat baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang program kedua, yaitu menentukan tahun kabisat. Kita juga mulai dengan 2 baris kode ini. Fungsi slash terbalik n itu fungsinya buat nambahin barisan kosong doang, biar hasilnya itu nggak nempel sama bagian yang sebelumnya. Lalu, kita pakai input dari pengguna dan ubah menjadi angka bulat juga pakai int. Sekarang kita masuk ke logikanya. Persen itu hasil artinya itu sisa bagi. Jadi, tahun persen 4 sama dengan 0 itu artinya tahun itu habis dibagi 4. Tapi, karena enggak semua tahun itu habis dibagi 4 itu kabisat, maka kita tambahin syarat yang kedua, yaitu supaya tahun yang habis dibagi 100 itu tidak dianggap kabisat. Tapi ada pengecualiannya. Tahun itu bakal dianggap kabisat jika habis dibagi 400. Jadi, logika simpelnya itu, tahun itu bakal dianggap sebagai tahun kabisat jika habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 atau habis dibagi 400. Contoh, tahun 2024 itu kabisat. Tahun 1900 itu bukan kabisat, tapi tahun 2000 itu tahun kabisat karena habis dibagi 400. Coba saya masukin tahun, kita ambil coba 2023. Kita enter. Tuh, tahun 2023 bukan tahun kabisat. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir. Menentukan angka itu positif, negatif, atau nol. Oke, kita juga mulai dengan 2 baris kode ini ya. Di yang tugas kali ini, kita menggunakan float. Karena angka itu bisa desimal. Contohnya kayak 3,5 atau min 1,2 gitu-gitu. Kemudian kita masuk ke logikanya. Di sini logikanya yang ini gampang banget. Jika, sorry. Jika angka itu besar dari nol, maka dia akan ngeprint angka ini positif. Elif, jika jika angka tersebut itu kecil dari nol, maka angka ini negatif. Else itu berarti tidak memenuhi 2 syarat di atas tersebut. Kalau angka itu tidak besar dari nol atau tidak kecil dari nol, maka angka itu adalah nol. Makanya di sini mereka ngeprint angka ini adalah nol. Nah, Python juga bakal ngecek dari atas ke bawah, sama juga dengan program yang pertama. Nih, saya coba ambil angka berapa ya? Coba saya ambil 8. Set. Tuh, angka ini positif. Berhasil.
Jadi, dari ketiga program ini, kita bisa lihat gimana if-else bekerja untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Konsep dasarnya sama, Python selalu baca dari atas sampai ke bawah dan hanya menjalankan kondisi pertama yang benar. Ingat ya, yang paling pertama yang benar. Program kali ini terlihatnya sederhana, tapi dasarnya penting banget buat logika pemrograman. Oke, sekian aja penjelasan dari saya, Bapak. Terima kasih atas pengertiannya. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian tugas ini. Terima kasih. Sampai jumpa.